Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Di rumah saya memilih untuk mengizinkan anak-anak memiliki HP, bedakan antara memiliki handphone dengan menggunakannya. Dan saat keputusan itu kami ambil, saya dan istri, anak-anak itu masih kecil-kecil, ketika itu relatif belum ada smartphone. Tepatnya smartphone Android belum ada. Nah, kembali lagi. Jadi di rumah saya itu mengizinkan anak-anak untuk memiliki HP setelah mereka kuliah. Artinya, selama mereka masih belajar di tingkat dasar hingga menengah, mereka belum boleh memiliki handphone. Meskipun andaikan mereka membeli dengan uangnya sendiri. Kenapa? Karena masa sekolah merupakan masa yang sangat penting, masa yang sangat berharga bagi mereka untuk mengumpulkan bekal ilmu maupun dasar-dasar belajar di masa-masa berikutnya. Kalau dalam konteks sekarang, bagaimana dengan anak-anak ketika harus belajar jarak jauh, PJJ, atau belajar daring, atau belajar menggunakan piranti online? Piranti online mudah-mudahan kita dapat perbincangkan apa yang paling tepat dalam situasi ini sekiranya pembelajaran daring ini masih akan berlanjut di masa-masa berikutnya. Online tidak berarti harus dengan menggunakan handphone. Bahkan ada yang lebih baik dibanding handphone untuk keperluan pembelajaran daring. Tapi saya lanjutkan kembali perbincangan kita pada pagi hari ini. Kematangan emosi tidaklah datang dengan tiba-tiba. Begitu pula sikap mereka maupun cara berpikir mereka tentang berbagai aspek, tentang berbagai hal, tentang benda-benda dalam hidup ini. Mereka perlu belajar, mereka perlu menghadapi tantangan, menghadapi cabaran. Dan kita perlu mendampingi mereka agar dapat menghadapi tantangan tersebut, cabaran tersebut dengan baik. Termasuk dalam menggunakan gadget di saat mereka masih berada dalam tahap-tahap perkembangan yang sangat penting. Lalu, apa yang perlu kita lakukan untuk mendampingi anak-anak dalam menggunakan gadget? Hanya menunda usia kapan mereka boleh memakai atau kapan mereka boleh memiliki, tetapi tanpa pendampingan tidak menjadikan mereka mampu mengendalikan diri dalam menggunakan gadget. Secara sederhana saya ingin membaginya dalam beberapa usia. Pertama, usia 5 sampai dengan 7 tahun. Apa yang perlu kita lakukan untuk mendampingi mereka? Duduklah bersama anak, ajak dia melihat bagaimana gadget itu dapat bermanfaat untuk meraup ilmu. Jadi dari piranti yang kecil ini atau nanti yang lebih besar lagi misal tablet, mereka melihat bahwa gadget itu bermanfaat untuk meraup ilmu pengetahuan yang luas dan mendapatkan nasihat-nasihat agama. Begitu pula anak juga bisa belajar cara bikin donat, cara mengecat pesawat yang mungkin mereka tidak pernah bayangkan kendaraan sebesar itu gimana cara mengecatnya, membuat gantungan dari kain flanel, gantungan kunci, lalu kenapa pesawat itu bisa belok dan tahu arah dan sejenisnya dapat ditelusuri oleh orang tua bersama anak. Orang tua dapat membangkitkan rasa ingin tahu, setelah itu mengajak anak-anak untuk menelusuri. Tetapi ingat bahwa ini semua hanyalah alat bantu awal, tidak menggantungkan darinya. Apakah ini cukup? Tidak. Meskipun anak sudah kita ajak untuk melihat sisi baik dari gadget, kita masih tetap perlu memberikan proteksi, memberikan perlindungan gadget, apakah itu berupa tablet, laptop, personal komputer yang sering orang menyebutnya komputer biasa atau komputer konvensional maupun handphone kita. Baik pada browser, pada setelan di YouTube-nya, itu kan ada pilihan-pilihan. Mengenai location-nya kita bisa pilih dan sebaiknya kita memilih location yang aman, kemudian pembatasan usianya, pembatasan kontennya, maupun di Google Play Store kalau kita menggunakan piranti berbasis Android. Kita perlu mengaktifkan fitur parental control misalnya alias kontrol orang tua. Jangan lupa pula untuk mengaktifkan fitur telusur aman Google atau
Google Safe Search. Tetapi yang perlu kita ingat adalah, dan harus kita perhatikan betul-betul adalah, bahwa fitur ini tetap tidak 100% aman. Tidak 100% aman. Apalagi kalau kita tidak cermat dalam memperhatikan bahasa-bahasa yang digunakan oleh penyedia layanan itu. Kita sebagai orang tua tetap perlu mendampingi mereka, berdialog dengan mereka, dan menanamkan idealisme, menanamkan orientasi hidup. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar informasi, bukan sekedar pemahaman. Oh iya, jangan menganggap bahwa anak-anak itu hanya mengakses fitur atau aplikasi yang sesuai dengan usia mereka. Apalagi untuk mengklik opsi pilihan-pilihan yang ada di gadget itu kan mudah sekali. Karena itu banyak kemungkinan yang dapat terjadi saat anak membuka gadget kita atau gadget orang lain yang lebih dewasa. Meskipun YouTube sebenarnya diperuntukkan bagi anak usia 13 tahun ke atas pada awalnya, dan belakangan ini diturunkan lagi grade usianya, sehingga kalau kita mengunggah video di YouTube itu ada pilihan apakah Anda membuat ini untuk anak-anak. Tetapi kita tidak dapat menutup mata bahwa anak-anak yang bahkan usianya belum 5 tahun saja sudah dapat mengakses YouTube melalui smartphone kita. Mereka juga dapat terpengaruh atau terpapar oleh tontonan yang diakses oleh kakaknya maupun teman kakaknya atau remaja yang lainnya. Kembali lagi pada rentang usia 5 sampai dengan 7 tahun ini. Rentang usia ini merupakan saat yang tepat, masa yang sangat berharga bagi kita untuk mulai mengajarkan. Perhatikan di sini bahwa ini mengajarkan kepada anak mengapa mereka perlu menjaga berbagai informasi agar tidak disalahgunakan orang. Berbagai kejadian, berbagai kasus dapat kita ceritakan. Tetapi kendalikan diri, jangan justru menjadi stres dan sangat terbebani karena anak sudah menggunakan gadget, sementara mereka ternyata belum dapat mengendalikan diri, meskipun kita sudah berusaha mendampingi. Menundanya beberapa saat dalam memberikan izin sampai anak itu lebih siap tidak menjadikan kita sebagai orang tua yang kolot. Kadangkala yang menjadikan orang tua ini menyerah bukanlah karena tidak tahu bahwa yang dilakukan itu merupakan kebaikan, melainkan karena tidak tahan mendengar komentar orang. Sekedar memberikan informasi dan menjadikan anak akan lebih terarah. Maka gugahlah anak, maka doronglah anak untuk lebih dekat dengan Anda, menghabiskan waktu bersama Anda, dan melakukan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Loh, apa hubungannya dengan gadget? Kalau anak itu dekat dengan kita, banyak menghabiskan waktu dengan kita, banyak asik dengan kita, misalnya habis melihat tadi di YouTube, cara bikin donat, lalu akhirnya melakukan kegiatan bareng, kemudian bikin donat. Nah, keasikannya di situ. Ini tadi hanya sebagai wasilah, hanya sebagai sarana untuk mengenalkan ini juga bermanfaat loh. Sehingga anak itu paham, kenapa bapaknya punya, kenapa emaknya punya, anak paham. Tetapi tetaplah gugah anak untuk datang kepada kita, menghabiskan waktu bersama kita, dan melakukan kegiatan yang bermanfaat. Pada saat seperti itu, maka kalau kita menyampaikan mengenai pentingnya kita membatasi gadget itu, anak akan lebih mudah nyambung, anak akan lebih mudah menerima, karena memang lebih asik bersama emaknya ketika melakukan kegiatan produktif bersama-sama. Ini terutama kita perlu lakukan kalau kita melihat anak misalnya belakangan kok misalnya membuka-buka tayangan misalnya yang kurang pas, atau melakukan hal-hal yang mengkhawatirkan diri kita. Pada anak usia di atasnya, mudah-mudahan kita bisa membahasnya. Kita dapat menunjukkan ini kenapa kok muncul pop-up iklan ini, kenapa kok muncul rekomendasi tayangan ini di YouTube, sangat terkait erat dengan apa yang kita lakukan sebelumnya, sehingga mereka mengerti bahwa segala sesuatu ada konsekuensinya. Tetapi kita masih membatasi bahwa pendampingan yang kita lakukan dalam perbincangan pagi ini ialah
mendampingi anak usia 5 sampai dengan 7 tahun. Jadi mendorong mereka, menggugah anak untuk lebih dekat dengan kita, menghabiskan waktu bersama kita, dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ada hiwar, ada berbincang antara kita dengan anak, itu lebih efektif, lebih bermanfaat daripada hanya menyuruh anak menutup gadget. Jadi hanya lakukanlah sesuatu bersama anak, gugah mereka untuk datang kepada kita. Jika anak sudah asyik bersama kita, sampaikanlah nasihat yang tepat dan mengena. Jangan berkepanjangan, karena nasihat yang baik itu qalla wa dalla, ringkas, padat, dan mudah dimengerti. Selanjutnya, ada yang perlu kita perhatikan dalam mendampingi anak usia 8 sampai dengan 11 tahun. Perlu batas waktu yang jelas. Berapa lama mereka boleh memakai gadget. Mereka belum punya, tapi mereka boleh memakai. Di luar penggunaan untuk pembelajaran daring. Berapa lama dia boleh menggunakan untuk kepentingan-kepentingan atau bukan kepentingan, untuk anak-anak kadang-kadang menggunakannya karena sekedar ingin komunikasi dengan teman. Nah, berapa lama mereka boleh memakai gadget? Setiap harinya atau setiap pekannya. Tetapi ingat, janganlah menumpuk izin untuk menggunakan gadget secara leluasa di luar keperluannya pembelajaran daring itu, sebebas-bebasnya di akhir pekan. Jika anak diberi keleluasaan menggunakan gadget pada saat libur, pada akhir pekan ketika tidak ada kegiatan sekolah, dan sementara ketika anak itu untuk sehari-hari mereka belajar daring, mereka dibatasi hanya ketika ada proses pembelajaran, maka anak akan belajar tidak menyukai hari-hari belajar. Atau yang kedua, naudzubillah min dzalik, belajar curang, yakni memanfaatkan waktu-waktu untuk pembelajaran daring dengan melakukan aktivitas-aktivitas di luar kegiatan pembelajaran, sehingga dia mengakses YouTube yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran atau yang lain-lainnya. Dalam hal ini, jika kita menyayangi anak kita, tegaskanlah batasan waktu yang jelas dan tegakkan secara konsisten. Ingat, anak itu perlu belajar disiplin, perlu pula belajar mengendalikan diri. Bahkan seandainya anak itu mampu membeli gadget dengan uangnya sendiri, apakah uangnya itu hasil dari menabung uang sakunya tiap hari, ataukah uangnya itu karena sebagian anak itu ada yang sudah mulai pintar, dari uangnya dijadikan bahan makanan untuk diperjualbelikan. Meskipun dalam situasi seperti sekarang ini ketika mereka harus di rumah saja jadi lebih sulit ya. Tapi pada pokoknya adalah bahkan seandainya mereka membeli sendiri dengan uangnya, tidaklah menjadi alasan mereka boleh memakai semau-mau mereka. Orang tua janganlah memaksakan diri membelikan gadget anak. Jangan memaksakan diri membelikan anak itu gadget. Saya sedih ketika mengetahui misalnya anak yang SD dibelikan HP, dibelikan handphone yang harganya berkali-kali lipat dibanding HP orang tuanya. Itu bukanlah bentuk kasih sayang. Uang yang sama bisa dapat dipakai untuk memberikan kepada anak hal-hal yang jauh lebih bermanfaat. Jadi jangan memaksakan diri memberikan anak kita itu gadget yang canggih, yang baik, yang terbaru, hanya karena teman-temannya rata-rata sudah memilikinya. Ada yang bertanya, tapi kan nanti anak jadi minder. Justru kalau anak itu terlihat minder, kalau kita mengetahui anak itu minder, itu artinya merupakan peringatan bagi diri kita untuk mencurahkan waktu agar pribadi anak kokoh. Minder itu tidak hilang karena dibelikan gadget. Gadget itu mudah usang, begitu gadgetnya usang, mindernya muncul lagi. Karena sebenarnya membelikan gadget agar anak tidak minder bukanlah menghilangkan minder, melainkan hanya menutupinya saja. Sehingga sebenarnya pribadi anak itu tidak kokoh, rapuh, dan mudah terpuruk. Salah satu bentuknya adalah minder. Jadi kalau kemudian kita melihat, oh anak kok jadi minder, itu artinya ada yang perlu kita lakukan untuk menguatkan pribadinya.
Janganlah hanya karena kalah penampilan dibanding temannya, atau temannya punya dia tidak, dia sudah down. Kalau dia mudah down hanya karena sebab-sebab yang remeh-temeh sepele-sepele itu, sekali lagi ini berarti kita perlu bersegera melakukan tindakan-tindakan untuk mengokohkan pribadi anak, mengokohkan jiwa anak. Bukan membelikan gadget. Karena membelikan gadget agar anak tidak minder, bukanlah mengatasi mindernya, melainkan hanya menutupi sesaat saja. Ibarat borok, luka yang kemudian berkembang, meluas itu tidak menyembuhkan kalau hanya menutup, melainkan hanya agar tidak terlihat mindernya, hanya agar tidak terlihat boroknya. Tetapi borok itu sebenarnya sedang bertambah parah. Jika Anda melihat anak itu belum cukup matang untuk menggunakan smartphone, untuk menggunakan ponsel cerdas itu, tahanlah diri sejenak dan persiapkan anak Anda. Jika Anda berkeinginan untuk membelikan anak Anda itu gadget HP dalam hal ini dengan fitur dasar menelpon dan mengirimkan pesan SMS, jangan memaksakan diri membelikan gadget canggih. Tapi kalau sekarang anaknya di rumah saja karena pelajaran daring, untuk apa juga kita belikan HP yang hanya memiliki fitur dasar itu? Nah, jika di masa kanak-kanak dia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kita, ada sikap thiqah wal hurmat, trust and respect kepada kita, maka ketika anak-anak itu nanti menginjak usia remaja, mendekati usia remaja, atau maka hubungan itu justru akan lebih erat lagi, lebih dekat lagi dengan kita, bukan menjauh. Ada orang mengatakan anak itu kalau sudah remaja, sudah pubertas, dia akan menjauh dari orang tua, hanya mau dengan peer groupnya. Tidak. Kalau hubungan itu sebelum dia mendekati remaja itu, di masa kanak-kanak itu dekat sekali dengan kita, ada thiqah wal hurmat, trust and respect kepada kita, maka ketika dia sudah menginjak usia remaja, mendekati usia remaja, atau bahkan sudah jauh remaja, dia akan tetap dekat hubungannya dengan kita. Tetapi jika hubungan anak dengan kita selama ini datar-datar saja, maka menjelang remaja anak akan lebih asyik dengan dunianya sendiri. Apalagi saat masuk di masa remaja nanti, kawan sebaya jauh lebih berharga dibandingkan orang tua. Kapan itu? Manakala hubungan awal di masa kanak-kanak tidak kokoh. Jadi hubungan dengan kita sebagai orang tuanya. Hubungan awal antara anak dengan orang tua tidak hangat, tidak ada thiqah wal hurmat yang betul-betul kokoh di sana. Karena itulah di masa-masa ini, masa-masa usia 8 sampai dengan 11 tahun itu, khususnya di bagian awal dari rentang ini, yaitu usia 8 tahun, 9 tahun, perlu benar-benar kita manfaatkan untuk membangun kedekatan, menumbuhkan hormat, respek yang murni, tulus dan benar-benar dari dalam dirinya, serta kalau misalnya kita menjumpai thiqahnya itu melemah, kita kokohkan kembali. Jadi serta penjagaan terhadap thiqah yang betul-betul memadai. Kepada siapa thiqah wal hurmat itu? Kepada kedua orang tuanya. Banyak kegiatan yang dapat kita lakukan bersama-sama yang menjadikan anak merasa dicintai, alih-alih memberinya gadget. Misalnya masak bersama, bikin kue bersama-sama, atau kegiatan lainnya lagi. Sebenarnya masih ingin berbincang berkenaan dengan mendampingi anak menggunakan gadget, tetapi al-waqtu qasir wal amal katsir. Mudah-mudahan kita dapat lanjutkan bincang di waktu berikutnya mengenai bagaimana kita memberikan pendampingan masih di usia ini 8 sampai dengan 11 tahun, dan juga pendampingan di usia berikutnya usia 12 sampai dengan 15 tahun. Meskipun sebenarnya kalau di usia 8 sampai dengan 11 tahun tadi cukup kokoh, maka insya Allah ketika anak umur 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dia sudah akan lebih mampu menggunakan gadget ini dengan baik dan produktif. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.